Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina innaka Hamidum Majid. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu Pak Maulana Kurniawan, kemudian teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan. Di sini saya akan mempresentasikan dengan mata kuliah yaitu pengembangan sistem evaluasi pendidikan algoritma dengan judul instrumen evaluasi berbentuk tes. Dosen pengampu yaitu Bapak Meril Kurniawan, kemudian disusun oleh saya Dery Savana Nayatullah, kemudian teman saya Muhammad Idham Khalid. Langsung saja ke latar belakang masalah. Pengembangan pendidikan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab pendidik. Bagaimana pendidik merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, serta mengevaluasi kegiatan pembelajaran merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dihindari dalam proses pembelajaran. Pendidik tidak hanya memberikan pengetahuan kepada peserta didik, namun harus mampu menentukan instrumen evaluasi sebagai bentuk kontrol kemampuan peserta didik. Melakukan evaluasi merupakan kegiatan yang dapat membantu pendidik untuk lebih meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan kegiatan ini, pendidik mampu menemukan kelebihan dan kekurangan di dalam pembelajaran, sehingga dapat menemukan solusi atau metode lain yang bisa menjadi tolak ukur bagi pendidik dan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Kemudian langsung saja ke pembahasan. Pengertian tes dan instrumen. Apa itu tes dan apa itu instrumen? Pengertian tes, istilah tes diambil dari kata testum, suatu pengertian dalam bahasa Perancis kuno yang berarti piring untuk menyisihkan logam umumnya, adapun yang mengartikan sebagai piring yang terbuat dari tanah. Tes merupakan suatu alat untuk melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Menurut Jemari, tes merupakan salah satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung melalui respon seseorang terhadap stimulus atau pertanyaan. Tes dapat diartikan sebagai jumlah pertanyaan yang harus diberikan tanggapan dengan tujuan mengukur tingkat kemampuan seseorang untuk mengukur aspek tertentu dari orang yang dikenai tes. Instrumen adalah evaluasi merupakan suatu alat yang memenuhi persyaratan akademis sehingga dapat digunakan sebagai alat mengukur suatu objek atau mengumpulkan data mengenai suatu variabel. Dalam bidang instrumen digunakan untuk mengukur prestasi belajar siswa, perkembangan hasil belajar siswa, keberhasilan proses pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Pada dasarnya instrumen dalam pembelajaran dapat dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Berdasarkan bentuknya atau jenisnya, tes dibedakan menjadi tes uraian dan objektif, sedangkan non-tes terdiri dari observasi, wawancara, atau review, angkat, pemeriksaan dokumen, dan sosiometri. Di sini akan dijelaskan adalah macam-macam tes, yaitu tes uraian dan objektif. Sedangkan yang non-tes yang terdiri observasi nanti dijelaskan oleh pemateri berikutnya. B. Jenis-jenis dan contoh tes. A. Tes tertulis. Sering disebut pensil test atau paper test, atau adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Tes tertulis ada dua bentuk, yaitu bentuk uraian esai atau subjektif dan bentuk objektif. Berdasarkan tingkat kebebasan peserta tes untuk menjawab soal tes uraian, secara umum tes uraian dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu A. Tes uraian bentuk bebas. Extended response test merupakan bentuk tes yang memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk mengorganisasikan dan mengekspresikan pikiran dan gagasan dalam menjawab soal tes. Jawaban peserta tes bersifat terbuka, fleksibel, dan terstruktur. Contoh alasan mengapa suatu negara berbeda-beda. Peserta ujian diberi kebebasan untuk menjawab menurut gaya bahasa dan konteks masing-masing sesuai kemampuan masing-masing mereka. B. Tes uraian terbatas. Restricted response test merupakan bentuk tes yang memberikan batas-batasan atau rambu-rambu tertentu pada para peserta tes dalam menjawab soal tes. Batasan tersebut mencakup format isi dan ruang lingkup jawaban tes. Bentuk uraian ini khususnya untuk uraian
bebas menuntut kemampuan murid untuk mengorganisasi dan merumus dalam dengan menggunakan kata-kata sendiri, serta dapat mengukur kecakapan murid untuk berpikir tinggi yang biasanya dituangkan dalam bentuk pertanyaan yang menuntut. Memecahkan masalah, yaitu memecahkan masalah, menganalisa masalah, membandingkan, menyatakan hubungan, dan terakhir menarik kesimpulan dan sebagainya. Contoh untuk masing-masing jenis tes ini dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama yaitu tes dalam bentuk bebas atau terbuka. Contoh coba sebutkan manfaat belajar penaksiran dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya. Yang kedua, tes uraian dalam bentuk uraian terbatas. Contoh, tahun ini akan memasukkan 21 kelereng merah dan 28 kelereng biru dalam kotak. Tiap kotak berisi kelereng merah yang sama banyak dan kelereng biru yang sama banyak pula. Berapa banyak kotak yang diperlukan? Berapa kelereng merah dan kelereng biru dalam setiap kotak? Yang B, tes lisan. Tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-kata sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Kelebihan: 1. Dapat mengetahui langsung kemampuan peserta didik dalam mengemukakan pendapat secara lisan. Yang kedua, tidak perlu menyusun soal-soal secara terurai, tapi cukup mencatat pokok-pokok permasalahannya saja. Yang ketiga, mungkin peserta didik akan menerka jawaban dan spekulasi dapat dihindari. Kelemahan: 1. Membutuhkan waktu yang cukup lama. Yang kedua, seringnya muncul unsur subjektivitas. C. Tes tindakan. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku atau perbuatan. Di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan membuat keputusan tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Peserta didik bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan ditanyakan. Tes tindakan dapat digunakan untuk menilai kualitas suatu pekerjaan yang telah selesai dikerjakan oleh peserta didik, termasuk juga keterampilan dan ketepatan menyelesaikan suatu pekerjaan, kecepatan, dan kemampuan merencanakan suatu pekerjaan. Contoh tes tindakan adalah: coba tunjukkan di depan kelas bagaimana cara mengajar dengan model pembelajaran aktif tipe jigsaw. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Yang pertama yaitu tes merupakan suatu alat melakukan pengukuran, yaitu untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Yang kedua, tes tertulis adalah sering disebut pencil test atau paper test, adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tertulis. Yang ketiga, tes lisan adalah tes yang menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk lisan. Peserta didik akan mengucapkan jawaban dengan kata-katanya sendiri sesuai dengan pertanyaan atau perintah yang diberikan. Tes tindakan adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan, atau perbuatan. Dua, pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan menindaklanjuti tentang kualitas hasil belajar yang dihasilkannya atau ditampilkannya. Terakhir, oke, terima kasih. Mungkin ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Mungkin ada pertanyaan, mohon di kolom komentar. Mohon membuat pertanyaan di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.